Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Sepia Sausan dari kelas 2023C dengan NPM 232151074 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi sekaligus keutamaan-keutamaan Al-Kahfi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi termasuk ke dalam surah Al-Makiyah dikarenakan surah Al-Kahfi diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Kahfi memiliki 110 ayat. Dalam 110 ayat tersebut, surat Al-Kahfi membahas mengenai 4 pokok bahasan. Di antaranya, yang pertama, keimanan. Keimanan ini mengenai kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, ada hukum-hukum. Hukum-hukum ini mengenai larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukumnya membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan. Yang ketiga adalah kisah-kisah, seperti contohnya cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorangnya kafir dan yang lainnya mukmin, cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir, cerita Zulkarnain dengan Yazuz dan Mazuz gitu kan. Ada juga beberapa pelajaran penting lainnya tentang kekuatan iman kepada Allah serta ibadah yang ikhlas kepadanya gitu. Konon, ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surah Al-Kahfi ini. Yang pertama menceritakan mengenai 7 pemuda atau yang disebut sebagai Ashabul Kahfi yang menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang sangat kejam yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua ada menceritakan mengenai Sohibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang yang subur namun beliau kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga, ada menceritakan mengenai pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir ini lebih pintar darinya, sehingga
sehingga beliau ingin berguru kepada Nabi Khidir tetapi permintaan itu ditolak. Yang keempat, ada cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik dua tandu. Dari kisahnya ini diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta itu adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi itu diantaranya yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Yang kedua, ada mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di hadis riwayat Hakim dan ia mensyahihkannya, sesungguhnya barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara dua Jumat. Yang ketiga, diampuninya dosanya antara dua Jumat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Menurut hadis riwayat Ibnu Umar. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi yang sudah saya bacakan tadi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, ada keutamaan surah Al-Kahfi, yakni sakinah. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.